Nah, review dulu tadi ya, barusan. Nah, ini yang terakhir sebelum terakhir mata kuliah kita ya, mampu memahami proses rekayasa pada berbagai disiplin rekayasa. Sustainable Development Goals itu adalah mengungkapkan nanti ya goals tujuan secara global bagaimana ya dunia ini bisa berkelanjutan, eksistensi dunia yang semakin baik. Nah, bagaimana relasinya dengan rekayasa teknologi ya? Yang paling gampang sebetulnya kita di awal-awal memperkenalkan yang namanya Society 5.0 ya. Society 5.0 seolah-olah terlihat di sana bagaimana ya peran teknologi rekayasa, proses rekayasa terhadap peradaban. Nah, bagaimana proses rekayasa ikut menyelesaikan masalah-masalah masyarakat ya. Apa itu SDG? SDG merupakan suatu rencana aksi global ya, Sustainable Development Goals yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, melindungi lingkungan. Nah, Sustainable Development Goals sekarang berisi 17 tujuan, 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Jadi per 15 tahun direview, 15 tahun pertama setelah milenium disebut Millennium Development Goals 2015. Setelah 2015 ke 2030, pemimpin dunia merumuskan lagi sebutannya menjadi Sustainable Development Goals dengan 17 goals. Ya, goals pertama itu kelompok ya menghapus kemiskinan, goalsnya. Terus terkait dengan kelaparan, goal kedua. Terkait dengan kesehatan, goals ketiga. Terkait dengan pendidikan, goals keempat. Terkait dengan gender, goal kelima. Terkait dengan air bersih, goal keenam. Energi, goal ketujuh. Pekerjaan, goal ke-8. Infrastruktur, goal 9. Ya. Ketimpangan, goal 10. Kota, goal 11. Ya. Ekosistem laut, ekosistem darat, iklim. Nah, itu semua ya, 17 goals. Ya. Kita lihat satu-satu. Goals pertama, tanpa kemiskinan. Ya. Bagaimana negara menghapus kemiskinan, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Ya. Karena kemiskinan itu adalah tanggung jawab negara supaya tidak jatuh dalam ya negara miskin. Kemudian yang kedua mengakhiri kelaparan, ya. Bagaimana menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan pertanian yang berkelanjutan, ya. Negara bertanggung jawab untuk tidak warganya kelaparan. Itulah kesepakatan dunia terkait dengan Sustainable Development Goals bagian kedua. Bagian ketiga terkait dengan kesehatan. Bagaimana kesehatan itu semakin baik dan kesejahteraan semakin meningkat. Bagaimana menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Ya. Nah, yang goals keempat, pendidikan berkualitas. Ya. Menjamin kualitas ya.
Ya, menjamin pendidikan yang berkualitas, ya. Warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang kualitas. Bagaimana negara menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Yang goals kelima, kesetaraan gender, ya, kesetaraan gender, bagaimana porsi khususnya perempuan, ya, mencapai kesetaraan, ya. Kita lihat baik di pemerintahan, di DPR ada porsi-porsi di mana di calon legislatif, ya, pemimpin-pemimpin juga mendorong peran perempuan, ya, dalam memberdayakan kaum perempuan, ya. Ada kesepakatan internasional kesetaraan gender. Jadi kalau ada negara yang membatasi peran perempuan, itu sebetulnya sudah melanggar goals kelima dari Sustainable Development Goals. Goals keenam itu air bersih dan sanitasi yang layak, ya. Warga negara itu berhak mendapatkan air bersih. Tanggung jawab negara bagaimana menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua warga negara. Ya. Goals ketujuh terkait dengan energi bersih dan terjangkau, green energy. Ya. Masalah dunia ini adalah saat ini adalah porsi dari energi berbasis fosil, ya, baik batu bara maupun minyak, itu memberikan emisi karbon yang tinggi yang mengakibatkan udara polusi semakin tinggi. Maka seluruh pemimpin negara bersepakat untuk meningkatkan porsi, ya, energi baru dan terbarukan yang sumber dayanya bisa berasal dari air, angin, laut, ya, yang emisinya rendah bahkan nol. Ya, sehingga mix bauran energinya dia punya target, ya. Contoh Indonesia 2030 30% bauran itu bersumber dari energi baru terbarukan. Kesepakatan yang diratifikasi. Artinya porsi dari solar cell, katakanlah matahari, sebagai pembangkit energi itu semakin ditingkatkan sampai tahun 2030 ada 30%. Itulah mix atau tadi bagaimana green energy disepakati menjadi goals SDG. Goals ke-8 itu adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ya. Warga negara berhak mendapatkan pekerjaan layak. Untuk itu, negara punya tanggung jawab untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga memberi kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Goals ke-9 itu terkait dengan industri, inovasi, dan infrastruktur. Ya. Bagaimana negara membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Yang ke-10 mengurangi ketimpangan, ya, berkurangnya kesenjangan, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, ya. Jadi negara maju akan membantu negara yang miskin, ya. Nanti akan terbawa juga ke industri maju atau perusahaan besar, bagaimana ikut membantu kemajuan dari UKM. Nah, contoh seperti itu untuk mengurangi ketimpangan, ya, kesenjangan, dimulai dari kesenjangan antar negara. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, bagaimana menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Ya. Goals ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Bagaimana negara, ya, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan sehingga tidak terjadi, ya, goals tadi kedua adalah kelaparan. Ya. Goals
13 penanggulangan perubahan iklim, ya. Ini karena perubahan iklim, ya terjadi pencairan es di kutub. Nah, terjadi perubahan iklim, maka harus ada mitigasi, ada mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Ya. Goals ke-14 itu ekosistem lautan. Kita harus melestarikan, ya, bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, ya, masyarakat umum, bagaimana melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi sumber daya alam itu, lautan, ya, jangan, harus dijaga, harus dilestarikan. Ya. Demikian juga ekosistem daratan di goals ke-15. Bagaimana melindungi, merestorasi, meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Ya, termasuk mengelola hutan, bagaimana melestarikan hutan, menghentikan pengurukan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Ya. 16 itu menjaga, memastikan pendamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Bagaimana negara bersama rakyat menguatkan masyarakat yang inklusif, damai untuk pembangunan berkelanjutan, ya, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Yang terakhir, ya, kemitraan untuk mencapai tujuan. Ya. Di sini bagaimana menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Di sini dibutuhkan partnership, ya, memiliki partnership program, ya, antar negara. Selanjutnya ini ada 4 pilar Sustainable Development Goals, ya, pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan hukum dan tata kelola. Ya, coba dilihat di sana dari 17 itu dipetakan ke 4 pilar. Ya, oh ini sosial, ini ekonomi, ini lingkungan. Ya, nah, itu bagaimana memetakan itu? Silakan dilihat pemetaannya. Bagian terakhir, tadi inovasi engineer untuk pencapaian dari SDG Goals ini. Ya. Contoh engineering inovasi kemarin terkait dengan COVID-19. Ya. Ya, COVID-19, ya, serangan COVID, ya, bagaimana inovasi, ya, yang dilakukan, ya, contoh adanya Internet of Medical Things, ya, aplikasi dari kecerdasan buatan meningkatkan akurasi dan keselamatan dalam bidang biomedis, seperti monitoring kesehatan pasien, memprediksi diagnosis penyakit, pengobatan, rehabilitasi dan evaluasi, ya. Ada robotik, disinfektan otomatis, ya, sistem pengantaran obat dan makanan, ya, sterilisasi ruangan, itu peran-peran robotik dalam ikut terlibat dalam penanggulangan COVID-19. Ya. Digital health, health information system, telehealth, health smart sensor, ini adalah inovasi-inovasi engineering akibat adanya pandemi COVID-19. Di sisi sumber daya air, ya, water engineering untuk SDG, ya, contoh bagaimana mendukung tata kelola air dengan air yang terintegrasi, bagaimana pendekatan pengelolaan sumber daya, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi kerugian, ya, di jaringan distribusi kota dan industri, bagaimana teknologi menerapkan solusi berbasis alam di sungai, ya. Bagaimana melindungi, memulihkan ekosistem, memperkenalkan sumber air alternatif, ya. Bagaimana mengolah air limbah sehingga dia aman untuk digunakan. Ya.
Bagaimana penggunaan kembali sumber daya yang belum dimanfaatkan. Bagaimana menilai dan mengelola resiko kejadian ekstrim ya seperti banjir dan kekeringan yang merupakan fenomena alam yang menyebabkan kerugian manusia dan ekonomi. Ya, kita butuh sensor, ya kan? Nah, Internet of Things, Artificial Intelligence, data analitik, serta algoritma kontrol saat ini telah mengubah sistem perairan dari pasif menjadi aktif dan adaptif, sehingga membuatnya menjadi lebih efisien, inovatif, dan lebih berkelanjutan. Ya. Engineering juga berperan dalam disaster risk reduction, ya. Bagaimana early warning system. Ya, ketika ada tsunami early warning system yang bekerja berdasarkan observasi, ya, dan seismometrik dan ketinggian permukaan laut, serta mengirimkan informasi secara real time sehingga dapat menyelamatkan jutaan orang karena sudah mengirimkan alarm dulu sehingga orang bisa beberapa jam menyelamatkan diri. Ya. Kemudian engineering pada big data ini sangat menentukan di masa depan, ya. Engineering dan artificial engineering itu sangat mempengaruhi perkembangan di healthcare, agriculture, transportasi, manufaktur, dan energi. Ya. Demikian juga engineering di smart city, ada smart health, intelligent traffic management, smart utility supply, smart grid, ya, smart meter, smart parking. Ya. Oke, terakhir sebelum kita akhiri, kita lihat bahan diskusi. Ya, ini tidak wajib. Ya. Inovasi apa yang telah dilakukan oleh perekayasa engineer untuk membantu dunia dalam pencapaian Sustainable Development Goals? Berikan pendapat kelompokmu di blogmu. Jadi tetap hasil diskusimu ya berikan di blog. Nah, ini bisa kita melihat video terkait dengan SDG itu. Ya, nih kita putar videonya. Setiap negara di seluruh dunia tentu terus berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan bumi yang kita tempati ini. Agar upaya yang mulia ini lebih terarah, pada tahun 2000, negara-negara di seluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals yang dilakukan hingga tahun 2015. Agar tujuan pembangunan milenium atau MDGs tetap berlanjut, pemimpin dunia dari 193 negara telah berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB yang diterapkan mulai tahun 2016 hingga 2030 dengan prinsip universal, integratif, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. TPB yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 230 indikator, kesemuanya difokuskan untuk mengeliminasi kemiskinan, melestarikan bumi dan menjamin kesejahteraan bagi semua, serta mengurangi kesenjangan di berbagai sektor baik kesehatan, ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari ke-17 tujuan ini, tujuan yang berhubungan langsung dengan bidang kesehatan adalah tujuan pertama, tanpa kemiskinan. Tujuan kedua, tanpa kelaparan. Tujuan ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan kelima, kesetaraan gender. Dan tujuan keenam, air bersih dan sanitasi layak. TPB juga dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai seperti sebanyak 42 ibu meninggal setiap hari karena komplikasi kehamilan, persalinan, ataupun nifas. 1 dari 250 orang usia 15-49 tahun terinfeksi HIV. Sebanyak 11 dari 100 wanita usia subur yang pernah menikah tidak terpenuhi kebutuhan ber-KB-nya. Perkawinan anak yang masih terjadi sebesar 23%. Dan angka kelahiran di usia remaja 15-19 tahun ada sebanyak 48 dari 1.000 perempuan,
Sementara itu, 5 dari 100 anak balita mengalami gizi buruk. Ke depan masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia. Selain isu kesehatan reproduksi seperti kesehatan ibu, keluarga berencana, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja, ada juga isu kesehatan yang lain seperti beban ganda gizi, yaitu stunting atau pendek, wasting atau kurus, dan overweight atau kelebihan berat badan, kematian akibat penyakit tidak menular dan pengendalian tembakau, penyalahgunaan nafsa dan alkohol, kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, kontaminasi dan polusi, penanganan krisis dan kegawat daruratan. Namun pemerintah telah menetapkan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian TPB, seperti kebijakan jaminan kesehatan nasional, peningkatan kesetaraan gender, penetapan strategi peningkatan kesehatan ibu, perencanaan yang terintegrasi dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Upaya-upaya tersebut perlu dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat hingga daerah, parlemen, pemuda, filantropis, kalangan akademisi, pihak swasta, media, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat umum harus dapat bersama-sama bersinergi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan baik dari aspek kepastian hukum, sosial maupun ekonomi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama-sama semua pihak merupakan wujud peran serta yang akan menjaga arah keberlangsungan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ayo, kita dukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya Indonesia sehat dan sejahtera.